apa, tidak itu. Tetapi lebih yang bersifat kontekstual. Contoh misalkan adalah proyek pisang goreng. Tidak masalah. Itu bisa dilihat dari berbagai lintas disiplin ilmu dan juga sangat kontekstual. Misalkan sekolah itu memiliki pohon pisang yang banyak, itu misalkan. Atau misalkan proyek ini misalkan yang eksploratif, misalkan proyek pembuatan analisis harga cabai di pasar tiap minggu gitu. Itu ya bisa saja. Jadi mereka survei di pasar setiap minggu ke pasar, lihat harga cabai atau tanya harga cabai berapa. Jadi tiap minggu ditanyai, lalu dibuat datanya, lalu dieksploratif, lalu dibuatkan grafik, lalu dijelaskan kepada pembimbingnya nanti juga bisa jadi proyek kepada ibu. Dan ini diharapkan berpusat kepada siswa. Ya, jadi anak-anak yang lebih banyak pada ibu. Jadi tidak bapak dan ibu gurunya yang gini melaksanakan satu proyek. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini, bapak dan ibu nanti bapak dan ibu menentukan dimensi terlebih dahulu. Mohon Dimensi maaf, apa? Ya, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Wayan. boleh, boleh dari Pak Yan. Silakan Pak. 5, silakan Pak Wayan. Mic-nya mungkin belum di open. Ya, silakan Pak Wayan. Sudah. Jadi seperti ini. Kalau di fase D proyek itu kan diberikan proporsi waktu sampai 360 JP. Jadi saya kira waktu yang cukup lama. Yang pertama yang saya ingin ketahui adalah apakah pemahaman saya adalah bahwa proyek itu tidak berbasis kepada produk. Jadi muara akhir dari proyek itu bukan produk sesungguhnya. Ini pemahaman. Tetapi lebih kepada pemahaman tentang nilai-nilai sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau analogi tadi yang seperti Pak Kadek sampaikan tentang pisang goreng, kalau hanya sekedar mengajarkan pisang goreng, saya kira tidak bukan waktu yang lama sampai 180 GP, diajarkan 1 jam dan anak-anak sudah bisa. Nah, yang saya ingin perjelas lagi, apakah proyek ini berbasis produk atau basisnya pada penanaman nilai-nilai? Sehingga saya punya panduan, punya bimbingan, punya arahan yang jelas terkait dengan proyek ini. Karena pemahaman saya adalah ke depan nanti kalau proyek ini sudah bagus, berjalan ideal, mungkin ini akan menjadi pendukung daripada pelaksanaan intra. Mungkin intra nanti akan lebih sedikit, lebih banyak proyeknya, karena lebih menarik. Kira demikian Pak Gede. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa nih Pak Wayan. Sangat komprehensif istilahnya ya pemahamannya. Benar sekali Pak Wayan. Jadi yang pertama pertanyaannya, apakah proyek ini harus berbasis produk? Tidak. Itu kata kuncinya. Bisa produk, bisa juga tidak. Seperti tadi misalkan. Tadi kan produknya pisang goreng udah jelas. Nanti saya akan jelaskan nih kenapa nih pisang goreng menjadi tren, Pak. Oke, selanjutnya yang kedua tadi proyeknya yaitu tentang analisis harga barang di pasar itu. Kan tidak berupa produk, Pak, tapi berupa hasil riset kecil-kecilan, hasil dari pemikiran dan juga hasil dari deskripsi juga bisa. Yang kedua, jadi tidak berupa barang atau hasil produk, tetapi berupa hasil pemikiran pun suatu proyek bisa. Jadi kalau misalkan kewirausahaan itu misalkan dari misalkan dia eh, sampai perhitungan dan sebagainya pun juga nggak masalah, tidak harus ke produknya. Yang kedua terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter, benar sekali. Jadi tidak harus, contohnya gini Pak, proyeknya itu walaupun misalkan pisang goreng ya, tetapi pada hasilnya menjadi pisang pun itu misalkan, ya tidak masalah dalam penilaiannya. Contoh misalkan proyeknya lagi kue lapis, tetapi ternyata kuenya tidak jadi kue lapis dan jadi jelek itu misalkan tidak masalah.
Benar Pak Wayan bilang bahwa itu adalah penanaman nilai karakter. Jadi dimensi mana yang berkembang pada saat dia membuat jajan pisang goreng? Dia sudah bisa bergotong royong, misalkan. Dia sudah bisa berpikir kritis dan lain sebagainya. Dia sudah bisa mandiri itu. Itu kalau itu sudah berkembang, tidak masalah gitu. Nah, yang selanjutnya Pak Yan, terkait dengan waktu. Wah, kalau gitu hanya 6 gini saja, 6 berapa sih? 1 minggu saja itu sudah selesai gitu dan lain sebagainya. Oke, bisa terjadi seperti itu, Pak. Bisa. Jadi contoh misalkan jam nanti kan ada 3 proyek Pak ya, atau SD 2 ya kalau tidak salah, nanti saya jelaskan. Kalau misalkan SMP itu ada 3 proyek yang dilakukan dalam setahun. Itu waktunya itu bisa sama, interval waktunya bisa sama, bisa juga beda. Hati-hati. Dalam arti gini, kan ada 12 bulan dalam setahun, ada 3 proyek, berarti kan ada 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Itu misalkan, itu bisa seperti itu. Bisa 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Tapi ada proyek yang misalkan 10 bulan satu proyek, 2 minggu satu proyek, 1,5 bulan lagi satu proyek, boleh, tidak masalah Bapak. Jadi walaupun proyek pisang goreng dalam waktu 1 minggu itu boleh, tidak masalah. Asal ada proyek yang lain yang intervalnya 10 bulan itu dalam pelaksanaannya, dalam intranya. Tidak masalah gitu. Karena tidak harus intervalnya sama. Hati-hati. Jadi Bapak dan Ibu, jadi tidak harus ini harus 3 bulan, ini harus 1 semester. Tidak. Jadi sangat fleksibel. Ada bisa panjang, ada bisa pendek. Itu. Namun, nah, ini saya kasih disclaimer. Disclaimernya adalah waktu standarnya harus terpenuhi. Waktu standar terpenuhi ini Bapak dan Ibu. Waktu standarnya harus terpenuhi untuk SMP berapa jam. Itu harus terpenuhi. Nanti dah kita bahas. Seperti itu Pak Yan dan teman-teman. Sebelum kita lanjut. Sepakat Pak Yan bahwa itu tidak berorientasi produk, tetapi berorientasi pada nilai-nilai karakter. Itu benar sekali. Oke, sepakat Pak Dek. Sip. Jadi pertanyaan berikutnya, mohon maaf, saya nyambung. Boleh, silakan Pak Yan. Begini, jadi kebingungan saya di lapangan ini jujur saja, saya ingin memahami sekali lagi karena saya sangat tertarik kenapa kementerian sampai melakukan kebijakan yang luar biasa seperti ini. Sekarang mengenai kita di sekolah saya di satuan ini kan mengambil 3 tema. Yang pertama tentang suara demokrasi, yang kedua bangun jiwa raga, yang ketiga gaya hidup berkelanjutan. Ini di penyampaian Pak Kadek tadi kan berbeda durasinya, ada yang menggunakan 10 JP, ada yang sekian JP, pokoknya berbeda lah. Nah, sekarang mengenai pelaksanaannya di lapangan, ini kan ada 2 sistem di mana P5 ini kan fleksibel dari waktunya, fleksibel dari kegiatannya kan gitu. Nah, menurut pengamatan Pak Kadek dari seorang praktisi yang memang malang melintang sudah melaksanakan ini, mana sih yang lebih bagus? Apakah itu jadwalnya kita tetapkan reguler atau kita tetapkan secara blok? Untuk yang mana ini sebenarnya? Tetapi sekolah kami jujur kita menerapkan dengan sistem reguler. Setiap minggu misalnya satu kelas itu 2 JP, minggu berikutnya 2 JP. Kita tidak menggunakan sistem blok yang ngeblok dalam 1 hari itu untuk kegiatan P5, tidak seperti itu. Kita menggunakan sistem reguler gitu. Nah, yang mana kira-kira yang mendekati supaya P5 ini bisa berjalan secara ideal sesuai dengan maksud-maksud filosofi daripada proyek P5 itu. Saya kira demikian dulu Pak Kadek. Ya, baik sekali. Luar biasa pertanyaan. Sudah mendukung ke praktis ya, betul. Jadi sangat teknikal sekali Pak. Dan memang ini yang sering kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang mana yang lebih praktis, yang mana yang lebih baik, apakah pakai reguler atau pakai blok itu misalkan. Jawabannya adalah tergantung dari jenis proyeknya.
Kata kuncinya yang lagi pertama tergantung dari jenis proyeknya. Contoh misalkan gini Pak, saya misalkan di sekolah saya pelaksanaan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Saya pakai 6 bulan dengan menggunakan sistem reguler. Regulernya itu pun saya gunakan jadwal tiap hari Pak. Kalau SMA itu satu minggu itu proyeknya itu 12 JP, Pak. 12 sampai 14 JP. Itu saya bagi menjadi kalau 5 hari kerja ada yang 2 jam, 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam itu misalkan. Nah, itu saya gunakan tiap hari, Pak. Jadi setiap akhir sekolah atau tiap akhir atau jam terakhir istilahnya ya, itu 2 JP project, 2 JP project di akhir-akhir itu. Kenapa saya gidukan? Karena proyek anak-anak ini adalah proyek gaya hidup berkelanjutan, misalkan membuat kebun cabai itu misalkan. Sehingga tiap hari proyeknya dia nyiram, menyiangi gitu. Kalau proyeknya itu misalkan saya ambil hari Jumat saja atau Kamis Jumat saja kan, hari Kamis Jumat dia nyiram atau merawat kebunnya gitu. Senin Selasa Rabu siam-siame nyan mati gitu. Itu ini kalau itu digunakan. Tapi itu sangat spesifik sekali, sangat tergantung sekali dengan jenis proyeknya. Tapi kalau misalkan gini Pak, proyeknya yang bersifat bersifat gini maksudnya Pak, yang bersifat apa ya kayak festival itu bisa. Contoh misalkan proyeknya adalah drama atau membuat diorama atau drama tentang apa itu misalkan misalkan pentas seni itu misalkan. Itu cocok digunakan untuk blog, Pak. Ya, jadi pentas seni kita blok dia berapa misalkan 2 minggu atau 3 minggu blok. Jadi persiapan, nyari apa dan sebagainya sampai buat laporan dia selama pentas seni itu bagus pakai blog itu. Jadi kata kuncinya adalah spesifik sesuai dengan jenis proyeknya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Contoh misalkan tadi pisang goreng, Pak. Sangat cocok digunakan untuk blok. Karena interval waktunya cukup pendek dan yang ngaon reguler pisang goreng dua hari pertama ngabe tepung ngabe mani ngabe ngabe lengis bin puan ngabe gini cocok cara gitu. Jadi yang buat proyek pisang goreng kewirausahaan ini ya misalkan cocok untuk sistem blok. Jadi minggu pertama bagaimana dia buat pisang goreng, minggu kedua bagaimana dia memasarkan pisang goreng, minggu ketiga bagaimana dia menganalisis keuntungan dan sebagainya untuk buat laporan itu. Sampai sana cocok. Nah, kuncinya adalah spesifik sesuai dengan proyeknya. Selanjutnya lagi Pak, yang lagi satu. Dalam perjalanannya, Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan jadwal. Dalam arti gini Pak, contoh saya. Di semester ini selama 6 bulan saya menggunakan jadwal reguler untuk proyek Pak. Di semester selanjutnya kemungkinan saya menggunakan jadwal blok untuk proyek. Nggak masalah. Untuk 2 proyek yang terakhir, saya kan pakai 3 proyek Pak. Proyek yang pertama itu saya pakai 6 bulan Pak. Saya 6 bulan. Itu pakai waktu reguler. Di semester 2, saya ambil 2 proyek, Pak. Saya ambil 2 proyek, tapi saya pakai sistem blok. Mungkin 1 bulan itu pakai, mungkin di bulan April itu misalkan saya pakai untuk 2 proyek itu. Tidak masalah. Jadi dalam pertengahan semester, dalam pergantian semester pun bisa merubah jadwal gitu, Pak. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari satuan pendidikan itu. Jadi sangat teknik dan sangat spesifik sesuai dengan sekolah masing-masing. Seperti itu Pak Yan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi silakan untuk teman-teman yang lain, saya ada masih menyimpan beberapa Ya, silakan Pak Yan. Silakan yang lain saja dulu Pak. Pak Dek. Ya. Mic-nya boleh Pak Yan didekatkan. Oke, Pak Kadek. Ya. Jadi silakan dulu teman-teman yang lain, saya masih menyimpan satu pertanyaan yang
saya kira perlu nanti mendapat arahan lebih lanjut terkait dengan Oke, siap. dulu. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan dulu. Terus. Pangsing enggalan endaga ini istilahnya Bapak dan Ibu ya. Yang endaga ini kewa peragat. Silakan Iya. Pak Kadek. Ah, Kita ya, lanjutkan siap. ke materi berikutnya. Kita tunggu nanti pertanyaan dari Pak Wayan. Nyanjuk tinggalin nyanjuk sakitan penyerendeng ini kewah dengan. Oke, Bapak dan Ibu ya. Dalam perkembangannya nanti, Bapak dan Ibu langkah pertama yang harus dilakukan adalah tim fasilitator project. Bentuk ini jelas harus ya. Jadi membentuk tim fasilitator project yang terdiri dari koordinator project seperti apa, tim fasilitator ini ada 2 komponennya, yaitu koordinator project dan fasilitator project. Jadi 2 hal ini berbeda tugasnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada. Nah, ini tugas kepala sekolah pasti jelas membentuk ini ya, membentuk tim itu. Jadi ada fasilitator project ini berfungsi untuk mendampingi kelompok dari anak-anak itu sendiri. Sedangkan koordinator project itu berfungsi untuk menginput nilai raportnya. Mirip seperti wali Bapak dan Ibu. Jadi nanti di satuan pendidikan itu bisa hematnya itu kalau jam gurunya terpenuhi, biasanya ini beberapa sekolah walinya itu langsung jadi koordinator project. Lebih simpel jadinya karena dia akan input raport, selain itu juga input nilai project. Tapi kalau misalkan ada guru yang kekurangan jam mengajar, biasanya guru tersebut digunakan atau diberikan tugas tambahan sebagai koordinator project. Karena koordinator project itu dapat jam tambahan 6 JP maksimal Bapak dan Ibu. Atau 3 kelas, 3 rombel. Nah, itu. Selanjutnya, tema-tema project ini sebenarnya ada 8 khusus, 1 khusus SMK. Jadi kalau SD, SMP, SMA itu ada 7. Ya. SD ada 6, kalau 5 ya. SD 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau SMP itu ada 7. Kalau SMK itu ada 8 pilihan tema yang diambil. Nah, ini ya Pak dan Ibu, sesuai panduan itu ada untuk PAUD 1 sampai 2 project dalam 1 tahun ya. 1 tahun ajaran. SD itu 2 sampai 3 project, SMP 3 sampai 4. Yang SMA kelas 10 itu 3 sampai 4. Kelas 11 dan 12 2 sampai 3 yang berbeda dalam 1 tahun ajaran. Kalau SMK itu 3 project profil dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. SMK kelas 11 2 project, 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan dan seterusnya. Untuk SPK ini 2 sampai dengan 3 project. Jadi bisa dipilih nanti temanya yang berbeda untuk 1 tahun pelajaran. Ini contoh-contoh dari projectnya. Nah, ini jadi misalkan gaya hidup berkelanjutan, misalkan hutan sebagai paru-paru dunia. Jadi bisa saja dalam berupa hasil suatu penelitian anak-anak, atau juga nanti kayak tadi ada yang hidroponik dan lain sebagainya. Ini contoh kearifan lokal, ada misalkan pentas seni adat Jawa atau pentas seni drama, itu boleh, tidak masalah. Bhinneka Tunggal Ika seperti tadi tentang kebinekaan, bangunlah jiwa raganya, itu misalkan bullying, suara demokrasi, pemilihan ketua OSIS misalkan, atau pemilihan ketua kelas dan sebagainya. Ini cocok untuk sistem blok ini Bapak Ibu. Rekayasa teknologi misalkan robotik atau alat-alat apa yang diciptakan oleh anak-anak juga bisa. Kewirausahaan yang tadi buat produk-produk untuk dijual dan sampai dianalisis. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi untuk SMP itu kalau tidak salah kelas 9 itu SMP ya, SMP kelas 7 8, kelas 7 dulu ya. Kelas 7 itu adalah 360 JP.
per tahun. Kalau dibuatkan secara reguler, Bapak dan Ibu, bagi 36 itu 10 JP per minggu. Kalau mau sistem blok 360 JP per tahun. Silakan dipilih yang mana nanti. Kalau SMA itu 486 atau setara 12 JP per 12 sampai 14 JP per minggu kalau nggak salah. Nah ini saya kira Bapak Ibu sudah yang ini bisa pakai sistem reguler misalkan jadi Kamis Jumat atau Jumat aja. Atau nah kalau saya pilih yang ini nih sementara ini 2 jam itu tiap hari. Atau mau sistem blok silahkan. Gantung dari spesifik project Bapak dan Ibu. Oke, ini sebenarnya ada LK-nya lewati. Nah, baru kita sampai di sana dulu dalam manajemen nanti biar tersendiri. Ada pertanyaan terkait dengan sampai waktu, pemilihan waktu? Coba saya Pak Kadek. Ya, silakan. Dengan ya, silakan Pak. Ya. Jadi begini, tadi sudah disampaikan bahwa koordinator proyek itu kan berbasis kelas. Jika tadi disampaikan Pak Kadek, siapa yang menjadi wali kelas di sekolah bersangkutan, beliau adalah koordinator proyek. Sementara yang ada di sekolah kami, koordinator proyek itu berbasis kepada proyeknya. Sehingga berapa ada proyek, ya ada koordinatornya dengan fasilitator masing-masing. Nah, kalau demikian, apakah itu dibenarkan atau bagaimana? Atau kembalikan bahwa proyek itu berbasis kepada kelas, bukan berbasis kepada proyek. Sehingga berapapun ada proyek, kalau di ICP kita kan ada tiga tema. Nanti masing-masing koordinator di masing-masing kelas itu menggawangi 3 proyek itu. Kan seperti itu jadinya Pak Kadek. Oke. Ya, benar. Jadi gini Pak, bedakan 2 hal ini. Koordinator dan fasilitator. Kalau koordinator, karena di Dapodik nih Pak Yan, itu diharapkan berbasis kelas. Tidak berbasis proyek. Berbasis kelas maksudnya gini Pak Yan, bukan berarti harus wali gitu. Bukan berarti harus wali, tidak. Tetapi misalkan guru A itu misalkan nanti dijadikan koordinator di kelas 7A, 7A, 7B, 7C. Boleh seperti itu. Maksimal 3 kelas dia ngambil. Pak Gede misalkan. Jadi koordinator project 7D, 7E, 7F. Itu enggak masalah. Bisa seperti itu. Atau langsung Pak Gede jadi wali 7A. Langsung koordinator project 7A. Pak Wayan misalkan jadi wali 7B, langsung koordinator proyek itu. Itu koordinator proyek yang hanya untuk menginput nilai saja Pak, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, timnya lagi dibagi adalah fasilitator proyek. Itu yang tadi. Fasilitator proyek inilah yang nanti menjadi pendamping dari kelompok-kelompok anak-anak itu. Beda lagi. Jadi silahkan nanti diisi siapa misalnya fasilitatornya dibagi. Yang menjadi fasilitator itu adalah guru kelas 7 Pak kalau diharapkan. Diharapkan itu ya. Tapi kalau misalkan ada guru kelas 8 mau ya enggak masalah. Tapi kalau misalkan ini diharapkan guru kelas 7 untuk menjadi fasilitator proyek. Karena ia beman jam tambahan 1 jam tuh. Contoh, guru IPA kan udah 4 jam kalau nggak salah di Intra. 1 jam proyek. Nah, 1 jam itulah diharapkan si guru IPA ini untuk menjadi fasilitator proyeknya. Fasilitator proyek anak-anak. Seperti itu. Jadi diharapkan seperti itu. Seperti itu Pak Putu. Pak Yan, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Kadek. Jadi ini sangat menarik sekali lagi.
Tadi juga disampaikan bahwa proyek ini diampu kalau bisa diupayakan kepada guru kelas. Sementara kami di satuan SMP Negeri 1 Bekatan, kita tidak membasiskan kepada guru kelas 7 saja. Kemauan saya adalah bagaimana kita bergerak dan belajar bersama untuk memahami sedapat mungkin terkait dengan persiapan kita dari tahun 2024 pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi semua berbasis kepada guru semuanya. Oh, tidak boleh Pak, boleh. kepada... Boleh, Iya. boleh, enggak masalah. Jadi tidak keliru Pak, tapi benar, enggak masalah. Cuma, nah itu, kalau memang guru kelas 8 dan kelas 9 bersedia jadi fasilitator, bagus sekali, sangat sepakat yang Pak. Akhirnya semua guru ikut menjadi fasilitator. Lebih banyak kita ajak kerja, jauh lebih bagus. Cuma, nah ya dalam tanda kutip, tidak sesuai jam itu, singman jam project itu kan. Itu aja sih. Sisanya go ahead Pak, tidak masalah. Deal. Tapi intinya kan kita belajar bersama, bergerak Pak. Ya, betul, betul. Oke, terima kasih Pak Kade. Silakan. Sip. Oke. Pak D, ada lagi? Oke, silakan dari para peserta. Atau Mungkin yang lain? dilanjutkan Silakan. saja Pak Kadek, karena mengingat waktu kita sudah mulai mepet. Bapak Kadek bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, baik. Nah, itu manajemen tentang pelaksanaan proyek. Nah, selanjutnya setelah dibentuk tim, setelah dibentuk waktu, jadwal, dan sebagainya, Bapak dan Ibu, koordinator proyek atau narasumber yang ditunjuk nanti itu diharapkan membuat modul proyek. Modul proyek ini Bapak dan Ibu ada 2 versi. Silahkan mau dipakai adaptasi modul yang sudah ada dari contoh-contoh modul proyek yang ada, silakan, atau buat modul sendiri, tidak masalah. Ya, silakan, bebas cara ini. Jadi komponen modulnya seperti ini: informasi umum, komponen inti, lampiran, dan lain sebagainya. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi saya bacakan disclaimer-nya ini, yang highlight gini Bapak dan Ibu ya. Modul proyek bersifat fleksibel. Guru di sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul komponen dalam modul proyek sesuai dengan konteks, lingkungan, visi, kesiapan sekolah, dan kebutuhan belajar peserta didik. Mengurangi dan menambahi jumlah komponen sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, ini saya perlu highlight. Ini adalah komponen modul yang lengkap. Kalau Bapak dan Ibu mau mengurangi, boleh, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Selama ini tidak ada komponen modul yang baku yang gimana sih? Tidak. Cuma ini ya, yang paling standar itu adalah adanya tujuannya apa atau target peserta didik seperti apa, langkah-langkah atau alur spesifik fasenya seperti apa, sampai kepada asesmen selesai. 3 itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi sebuah modul. Cek. Kalau mau lengkap, silahkan mau diisi ini, di sini, dimensi dan sebagainya, boleh, tidak masalah. Jadi Bapak dan Ibu sangat diberikan kebebasan, merdeka belajar ya, merdekanya di sini. Diberikan kebebasan untuk membuat modul yang operasional, tanda kutip. Operasional yang dimaksud, kalaupun misalkan modulnya lengkap itu, tapi pelaksanaannya itu saja juga sulit. Diharapkan modul itu simple dan pelaksananya pun tepat sasaran. Itu yang diharapkan. Nah, komponen-komponennya ini silakan mau ditambahkan juga boleh, mau dikurangi beberapa. Misalkan saya tidak ada pertanyaan pemantik di modul, tidak masalah ya. Saya tidak ada pengayaan remedial untuk di modul project dan sebagainya, tidak masalah dan sebagainya. Jadi go ahead istilahnya. Yang penting buat Bapak dan Ibu ya. Yang jelas targetnya ada. Yang kedua adalah tujuannya itu ada, atau fase-fase pelaksanaannya, aktivitasnya ada. Yang ketiga adalah asesmen ataupun bagaimana penilaiannya itu ada. Selesai. Segitu.
Contoh alur aktivitasnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini merupakan langkah mini untuk membuat modul sebenarnya. Di sini ada tema apa, topik apa, waktu berapa, dimensi berapa, subelemen apa yang disasar. Ini misalkan. Langkah-langkahnya pertemuan 1 atau minggu pertama atau langkah 1. Ini langkah 2 ini, langkah 3 ini sampai ke langkah 17 misalnya. Kalau karena dari range-nya adalah 17 kali pertemuan itu silahkan. Mau 4 kali pertemuan boleh. Mau 10 kali pertemuan boleh. Yang jelas langkahnya ini. Cukup segini saja langkah proyeknya sudah cukup. Jelas saya kira. Nah, jadi modulnya segini saja sudah cukup. Tapi kalau misalkan mau dijabarkan lagi, asesmen apa yang dimaksud dan sebagainya, boleh, sangat-sangat diperbolehkan. Itu untuk modul Bapak dan Ibu. Jadi asesmennya adalah modul seperti ini. Nanti jelas ya, mulai berkembang, berkembang, berkembang sesuai harapan, saat berkembang. Ini kata kuncinya. Asesmen yang dimaksud ya. Tidak menilai pisang gorengnya 70, pisang gorengnya 85, tidak seperti itu. Tapi bagaimana tema pisang gorengnya ini dia sudah berkembang, dimensi-dimensinya dan sebagainya. Nih, jadi langkah pertama Bapak dan Ibu adalah menentukan gini dulu, dimensi dari suatu proyek yang akan dilakukan. Contoh misalkan tema gaya hidup berkelanjutan. Dia akan membuat hidroponik itu misalkan. Nah, dimensi yang berkembang di hidroponik apa nih misalkan? Contoh misalkan eh, gotong royong, setelah itu kreatif, setelah itu bernalar kritis. Tiga. Tiga saja nggak masalah Bapak dan Ibu ya. 2 sampai 3 dimensi. Jangan 6 dimensi. Bukan berarti jangan ya. Boleh 6 dimensi nggak masalah. Tapi kalau mau melihat dari 3 dimensi saja, boleh. Tidak apa Bapak Ibu. Yang jelas dimensinya harus relevan. Contoh seperti tadi Ibu Putu ya. Wirausaha. Temanya wirausaha. Dimensi apa yang berkembang di wirausaha? Wirausaha apa misalnya? Wirausaha jajanan Bali itu misalkan. Dimensi apa yang berkembang? Dimensi gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Itu misalnya 3, boleh. 3 itu dinilai. Nah, contohnya misalkan ini adalah kreatif misalkan. Jadi kreatif ini komponen-komponennya. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang, sangat berkembang itu juga boleh. Jadi ada rubrik tersendiri. Ini rubriknya. Ini sudah komponen modul, sudah. Ini. Nah, ini Bapak dan Ibu harus tahu di dimensi-dimensinya. Kalau sudah ada dimensinya, maka elemen mana yang dipakai itu yang dinilai. Ya, kira jelas nih. Oke, saya akan cepat dengan raportnya dulu. Oh ya, pengelolaan proyek ini Bapak dan Ibu. Kalau dalam pelaksanaan pengelolaan proyek, Bapak dan Ibu diharapkan nanti peserta didik akan ada memelihara rasa ingin tahu, refleksi dan sebagainya. Contoh misalkan ini ya, wirausaha. Dia membuat kuliner. Boleh. Tidak apa. Misalkan ini ada budidaya maggot. Tidak masalah. Boleh. Contoh bangunlah jiwa raganya. Dia membuat anti perundungan. Contohnya di SMA Bapak Ibu. Atau ini misalkan wirausaha Candi Mas atau kopi Candi Mas. Boleh. Untuk rangkaian proyek diharapkan ada perayaan Bapak Ibu di akhir tahun. Nah, ini contohnya. Ada pesantian, pas kenaikan kelas lah istilahnya. Ada anak-anak eksebisi, pesantian, ada yang demonstrasi penjahitan, ada yang demonstrasi bunga adenium, misalkan. Ada yang perbengkelan di sini ya, kebetulan dia rekayasa teknologi, ini pakai proyeknya. Ada juga pertukangan di sini, ada karawitan, mereka pentas dan sebagainya. Nih, tata boga, ada proyek menjahit nih Bapak dan Ibu, anak-anak kita nih, luar biasa. Rapornya seperti ini. Nah, nanti saya akan perlihatkan rapornya dulu. Kita lihat dulu ya. Rapor P5-nya. Ini misalkan contoh rapornya ya. Jadi rapor proyek
Rapor proyek profil pelajar Pancasila. Ini identitas. Ini proyeknya seperti apa? Ada buat Wangen, sampah organik, dan juga pemilihan ketua OSIS suara demokrasi. Ini ada deskripsinya. Setelah itu ada penilaiannya nih lembarnya ini. Di Wangen anak-anak ini apa SB, biasa nih. Ada 4 1, 2, 3, 4. Ini 5 dimensi, boleh enggak apa. Ini ada 4 dimensi dinilai, boleh. Di demokrasi ada 3 dimensi dinilai, juga boleh enggak apa. Seperti itu ada SB sangat baik, sangat berkembang. Nah, kenapa dia dapat SB itu misalkan, nah di sini hasil penilaiannya centang-centang ini sudah otomatis ini sudah ada pada Ibu. Seperti itulah raportnya. Baik, seperti itu kira-kira untuk project Bapak dan Ibu. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, monggo, silakan. Terima kasih Pak Kadek, luar biasa sekali terkait dengan penyusunan modul P5. Bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki ganjalan dalam hati, ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, kami buka sesi tanya jawab. Mengingat waktu kita masih kurang lebih 15 menitan. Pak Kadek, ini ada pertanyaan dari Ibu Putu. Bu Putu, dipersilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk kesekian kali. Mungkin saya juga tergolong cerewet ini bertanya, tapi memang tiang dalam keadaan bingung ini dengan P5 ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan Bapak tadi, saya mendapatkan pemahaman yang lebih kuat lagi tentang P5 ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan masih untuk diri tiang sendiri, terkait dengan kegiatan refleksi, Pak. Apakah kita melaksanakan refleksi itu setiap akhir pembelajaran ataukah setiap tahap dalam pelaksanaan proyek itu, atau mungkin nanti di akhir setelah kita panen raya itu nanti Pak, setelah panen hasil karya itu. Nah, terus hal-hal apa saja yang boleh kita tampilkan pada saat hasil panen? Apakah hanya sekedar hasil belajar atau produk itu saja? Atau mungkin hal lain yang bisa ditampilkan oleh siswa sendiri, Pak. Nah, kemudian kalau boleh Pak, yang mohon ini satu contoh modul proyek saja mohon diberikan ke kami supaya kami punya pegangan Pak, atau contoh paling tidak yang real bagaimana kami menyusun sebuah proyek yang benar. Karena selama ini kami jujur aja sangat bingung gitu ya Pak ya. Tapi ingin berbuat maksimal gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Ya, kita akan jawab satu persatu, Bu. Ya, yang pertama itu terkait dengan refleksi ya tadi. Refleksi ya, Bu ya. Oke, Oke, kalau betul, refleksi itu idealnya adalah dilakukan di setiap kapan bertemu di akhir gini direfleksi, Bu. Refleksi itu tidak berat-berat banget, Bu. Jadi refleksi itu adalah apa sih yang sudah dilakukan, ngapain, apa yang sudah berkembang, pelajaran apa yang didapat, setelah itu ngapain ke depannya seperti apa itu. Jadi bisa dilakukan. Nah, dalam tanda kutip tidak harus ya, ini bahasanya tidak harus, Bu. Jadi bisa dilakukan tiap pertemuan di proyek itu silahkan. Atau misalnya di akhir proyek direfleksi juga nggak apa. Tapi lebih enak akan kalau tiap pertemuan atau secara berkala lah, sebulan sekali atau seminggu sekali lakukan itu. Sehingga apa-apa saja yang menjadi permasalahan itu bisa ditanggulangi secepat mungkin, Bu. Kalau refleksi misalkan di akhir sebenarnya bisa, cuma kan dalam tanda kutip terlambat nih atau gimana. Ataupun misalkan bisa dilakukan di proyek selanjutnya perbaikannya itu. Kata kuncinya di sana. Refleksi adalah untuk perbaikan. Nah, idealnya Ibu silakan bahwa tiap pertemuan, 2 kali pertemuan kita refleksi dan sebagainya boleh. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan apa nomor 2 Bu kalau nggak salah?
Panen hasil karya niku Pak, apa saja yang Panen bisa hasil karya. ditampilkan? Iya. Oke, panen hasil karya. Panen hasil karya yang sudah dilakukan itu, contoh gini Pak Ibu. Misalkan semester 1, panen hasil karya itu dilakukan ini Bapak Ibu ya, bisa dilakukan di tiap semester, tergantung ini proyeknya, atau di akhir tahun ajaran. Kalau tadi saya bilang kan di akhir tahun ajaran. Nah, contoh misalkan, kan hidroponik di awal semester dilakukan dan sudah selesai di semester 1 itu misalkan. Kan nggak mungkin dong hidroponiknya itu lagi di semester 2 itu misalkan. Boleh sebenarnya dilakukan perayaan di setiap semester, nggak masalah. Nggak apa. Tapi kalau mau dilakukan di akhir semester perayaannya, mungkin contoh foto-foto dari hidroponik anak-anak itu, ataupun kalau biasanya kan tetap dirawat ya, walaupun hidroponik 1 semester gitu, begitu terbengkak. Sing peraga tange bin 1 semester wog ya nan hidroponik ini saya ngeruang itu. Nah itu bahaya itu Bu. Semester 1 bermanilai segitu wog di semester 2 saya ada pameran. Nah, lebih baik, nah seperti tadi, agar tetap terawat dan tanggung jawab juga bisa dipamerkan itu. Pameran yang dimaksud bisa saja dalam bentuk gini Bu, tidak berupa bisa berupa kayak pameran barangnya atau bisa berupa pameran dokumentasinya juga boleh Bu. Sing harus ada mare hidroponiknya, ada pokcoy itu, ada bayam di meja ini sing harus gitu. Tapi dadi masih berupa foto-foto yang sudah dilakukan oleh anak-anak, dadi gitu. Karena fotonya itu 6 bulan lalu, jadi dani bilang pokcoyne Pak itu bama kambing itu misalkan. Karena sing ini gitu, karena project lain kan itu. Boleh berupa foto gitu Bu, ndak masalah. Atau kalau drama langsung mereka pentas drama saat kenaikan kelas itu langsung jadi pameran ndak masalah gitu. Jadi sangat fleksibel Bu. Jadi sing harus cara nggak festival irago festival jajanan pang harus ada jajenya nanti kenaikan kelas sih. Padahal kewirausahaan tuh semester lalu kan 7 bulan yang lalu dilaksanakan kan jajanan itu pasilnya nanti gini gitu. Sing harus gitu Bu ya, tapi berupa foto boleh, video juga boleh gitu ya. Seperti itu, fleksibel sekali. Nah, yang terakhir adalah modul. Nah, saya akan berikan link modul untuk 7 tema yang berbeda. Silakan Ibu bisa sedot sekuat Ibu ya bandwidth-nya Ibu, silakan. Saya akan kirimkan ke panitia ya. 7 tema atau ada contoh nih contoh. Dan kengken jadi itu kuat Begini, internetnya Ibu. Nah mohon ya, maaf Pak coba ya. Kade, ini juga ada Ya. permintaan dari Bapak Gusti Kade Kardana. Ini beliau meminta contoh aplikasi raport intrakurikuler dan raport P5. Kalau Oh memang gitu. ada contoh, mohon di-share gitu, Pak Kade. Gini, itu sudah ada di SKL Bali Timur ya, buatannya Pak Pasa. Nanti saya akan kirimkan juga linknya ya ke beli panitia nanti ya Bu Putu dan juga raportnya. Itu di sana raport intra dan raport project tuh beda di besi ya, satu aplikasi tuh. Dan itu sudah integrated dengan Dapodik. Artinya tinggal kan ada Dapodik, ada aplikasi rapor itu. Ini tinggal sedot gen datanya uling Dapodik atau database-nya di-copy menjadi database raport tuh. Udah tinggal jalan. Raport intra dan raport project berada di besi tuh. Gitu. Bebadu nih kirim aja. Nah, sip. Nanti tak kirimkan ya. Sip, Ada makasih Pak Kade. tutorialnya juga nih. Berarti nanti Bapak Ibu peserta tinggal nyedot saja apa yang dikirimkan oleh Pak Kade sesuai dengan linknya nanti, sesuai dengan kebutuhan Ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk nama blog untuk raportnya sudah ada nih, rapor IKN. Sudah saya kirimkan ke Pak Deariase. Nah ini rapor proyeknya saya akan kirimkan sekarang ya. Tenang Bu Putu ya, tenang. Tenangkan Terima diri Bu kasih Putu. Pak Kadek. Oke. Saya kirimkan sekarang untuk link. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada ganjalan atau pertanyaan lagi, kami persilahkan.
Mungkin sudah cukup, sudah pas Pak Kadek. Nanti sambil bekerja kita mungkin baru menemukan permasalahan-permasalahan yang lain. Nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Kadek. Kami dari panitia juga mungkin belum paham betul. Nanti ada apa-apa tetap komunikasi dengan Pak Kadek. Ya. Di kolom chat coba, saya tidak bisa ngechat nih, saya mau kirimkan link P5-nya biar bisa. Di kolom chat. Saya nggak bisa chat ya. Coba diberikan akses. Baik, sebentar Pak Kadek. Mungkin bisa dicoba lagi Pak Kadek. Aksesnya katanya seharusnya bisa. Ya. Oke. Ke Pak Gede juga sudah. Pak D aja singnya nono. Ya. Tapi ke Pak D sudah ya. Nah, Bang Dan yang penting berdiri nih Pak D nah. Ya. Ada Nanti 7 contoh modul di sana sesuai tema. Nggih. Silakan siap, nanti dikirim kami. dieksplorasi. Oke. Nanti Pak De Aryaso berarti yang eksekusi nih ke Pak Kadek. Oh iya tersangkane itu mun kayak kan dia leh bu putun lah. Iya kan. Siap Pak. Mungkin dari Bapak Ibu peserta tidak ada pertanyaan. Dari Pak Kadek mungkin ada tambahan, kami persilahkan. Mungkin dari sesi tanya jawab dari Bapak Ibu peserta kami simpulkan tidak ada, sudah pas. Ambil jalan nanti melihat contoh yang Bapak Kadek berikan. Mungkin baru kita temukan kendala nanti di jalan gitu. Silakan Pak Kadek kalau ada tambahan. Ya, saya kira sudah cukup, sangat bagus sekali dan interaktif nih. Pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa. Kalau ini sudah bisa kita gini karena memang itu adalah beberapa permasalahan real yang ada di sekolah itu. Terima kasih atas atensi dari Bapak dan Ibu. Pertanyaan makin banyak kita berdiskusi, tentu kita akan menjadi lebih bertumbuh. Hal-hal seperti ini yang kita lakukan sebenarnya. Artinya kita adalah partner Bapak dan Ibu ya. Artinya nanti kalau misalkan ada beberapa hal yang mungkin saya galau gitu atau Bapak dan Ibu galau, mari kita menggalau bersama untuk mencari jawaban-jawaban itu gitu. Jadi terima kasih sudah bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu di sini. Kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa lebih diskusi lebih dalam lagi. Oke, makasih Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak Kadek. Sungguh luar biasa, 3 jam tidak terasa materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensi dan antusias dari Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan ini seperti apa yang sudah saya jelaskan atau kami jelaskan kepada Bapak Ibu tadi, bahwasannya terkait dengan kegiatan kita hari kedua, kami minta Bapak Ibu untuk membuat modul P5. Jadi kita fleksibel, Bapak Ibu bisa mengambil jenis tema yang mana saja terkait dengan merancang modul P5. Atau boleh juga disesuaikan dengan kurikulum yang sudah dirancang di sekolah, itu alangkah baiknya. Terus untuk hasilnya nanti bisa Bapak Ibu upload di Google Classroom dan tentunya nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator kami dari panitia yang sudah dibentuk di masing-masing ranting, begitu. Mungkin demikian Bapak Ibu kegiatan kita pada sore hari ini dari siang sampai sore kita sudah selesaikan materi terkait dengan penyusunan modul P5. Dari Pak Kadek juga sudah memberikan materi tambahan terkait dengan asesmen, mulai dari asesmen diagnostik, asesmen formatif dan sumatif. Sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan mampu memberikan pemahaman yang
lebih mendalam lagi kepada Bapak Ibu dan memberikan pencerahan yang mungkin awalnya masih remang-remang atau gelap, sekarang sudah mulai tercerahkan, sudah mulai memiliki cara pandang atau pemahaman baru terkait dengan kita menyongsong kurikulum yang baru ini. Begitu juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ikadek Darsika Arianta selaku narasumber yang hari ini telah memberikan materi yang luar biasa sekali kepada kami sehingga mampu membangkitkan atau memotivasi kami untuk terus belajar, terus mengupdate diri, terus meningkatkan kualitas diri kami khususnya dalam dunia pendidikan. Kalau di awal kami buka dengan pantun, di akhir juga kami akan tutup dengan satu buah pantun. Tahun ini kurikulum baru di Indonesia, negeriku tercinta. Tetap optimis, melangkah maju, mari dicoba dengan aksi nyata. Itu untuk penutup kita pada kegiatan workshop hari ini. Jadi kegiatan berikutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus. Silahkan Bapak Ibu peserta bekerja di masing-masing satuan pendidikannya dengan semangat. Kami tunggu hasil-hasil karya Bapak Ibu. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya selaku moderator yang telah membantu Bapak Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya juga baru belajar. Jukut kangkung mebasa sere, kirang langkung titiang lunas pengampuro, titiang tutup acara workshop pada sore hari ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Tetap salam bahagia semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kami persilakan untuk meninggalkan ruang virtual ini. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih.